Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara Ibu terdengar? Oke, karena kita bakal memulai pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Eh, untuk Andi, eh, sebagai ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin doa kepada teman-temannya. Dipersilahkan. Hmm, baik. Selanjutnya Ibu mau absensi terlebih dahulu. Eh, Andi, Ima, Rangga, Hadiru, baik. Apa sudah semua? sudah hu. Oke. Nah, di sini kita move on dari pembelajaran bab 4 dari minggu kemarin ya. Kita sekarang masuk ke pembelajaran bab 5 halaman 124. Dibuka ya anak-anak. Nah, di sini kita bakal belajar tentang apa itu persamaan dan pertidaksamaan suatu linear. Nah, untuk ya, tidak usah ya. Nanti kalau misalkan saya menanya, baru eh, dijawab saja. Nah, di sini kita kan kita kan masuk ke persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, untuk di kehidupan kesehari-harian kita tuh ada contohnya, yaitu seperti pada saat misal Rangga membeli buku dan pensil dengan harga 6.000 dan Zinta itu membeli buku eh, tiga buku dan satu pensil dengan harga 7.000. Nah, dari sana kita dapat menentukan harga satu buku dan harga pensil tersebut. Jadi kita bisa mengetahui, misal di situ tidak tertera harga harga dari satu buku dan satu pensil tersebut. Jadi kita bisa membandingkan dari harga Rangga dan harga Zinta. Lalu untuk mengenai perbedaan dari perbedaan dari istilah kesamaan, persamaan, ketidaksamaan dan pertidaksamaan akan Ibu jelaskan. Dan sebelum itu, Ibu mempunyai motivasi yang dimana kita harus terus belajar untuk mengenal apa yang belum kita ketahui. Jadi, tidak boleh mengeluh ya anak-anak. Kita pasti bisa untuk mengerti materi berikutnya walaupun itu terbilang susah. Ya, walaupun matematika itu susah, tapi ya itu adalah menyenangkan. Ya. Nah, untuk metode pembelajaran hari ini, kita bakal menggunakan metode problem based learning, yaitu tentang permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini anak-anak, karena relate banget kan untuk persamaan dan pertidaksamaan ini tadi yang ibu contohkan dari harga harga benda kayak harga buku dan pensil yang dibeli oleh Rangga dan Zinta. Nah, untuk sebelum itu Ibu mau bacain ini dulu nih KD dan kompetisi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini nih. Nah, untuk kompetisi dasarnya itu yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghormat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengetahui faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalahnya. Dan juga mengelola mengolah, menalar, dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, di sini kan kita menggunakan kurikulum merdeka ya, jadi kita harus menerapkan menganalisis faktual berdasarkan teknologi serta budaya ya, anak-anak. Lalu untuk kompetisi dasar, di sini Ibu menggunakan kompetisi 2.1, 2.2, dan 2.3 yang dimana mampu mentransformasi diri dalam berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, kritis dan disiplin dalam melakukan tugas belajar matematika, menunjukkan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur, dan berperilaku peduli lingkungan. Serta 4.5 yang dimana membuat model matematika berupa SPLDV dari situasi nyata dan matematika serta menemukan jawaban menganalisis model sekaligus jawabannya, anak-anak. Nah, untuk indikator capaiannya sendiri, di sini Ibu berharap kalian bisa menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi, eliminasi, gabungan, eliminasi, substitusi, dan permasalahan linear dua variabel. Dan tujuannya ya eh, jawaban dari indikator pencapaian kompetisi, yaitu siswa mampu menentukan penyelesaian sistem, variabel, metode substitusi, metode eliminasi, metode gabungan eliminasi dan substitusi, lalu sistem persamaan linear dua variabel ya anak-anak. Nah, lanjut saja ke intinya, kita masuk ke dalam yang tadi Ibu bilang istilah kesamaan, persamaan, dan ketidaksamaan. Eh, yang pertama di sini ada pernyataan dari eh, kesamaan. Kesamaan itu berasal dari sama, yang artinya serupa. Dalam KBBI juga kesamaan memiliki arti perihal sama. Nah, untuk tandanya sendiri itu kita menggunakan sama dengan ya anak-anak. Nah, contohnya ini kita menggunakan eh, persamaan satu linear. Ya, contohnya di sini 9 dikali 8 sama dengan 70 ditambah 2. Jadi kan 9 dikali 8 ini kan 72. Sama aja dengan hasil dari 70 ditambah 2. Lalu 28 dibagi 4 sama dengan 12 dikurang 5. 28 dibagi 4 kan 7. Sama aja kayak 12 dikurang 5. Lalu, apa sih perbedaan dengan persamaan tersebut? Nah, kalau untuk persamaan itu memiliki arti tuh perihal mempersamakan. Jadi, dia tuh sama, tetapi keadaannya, keadaannya doang yang serupa. Sedangkan buat eh, simbolnya juga menggunakan simbol sama dengan. Tapi di sini perbedaannya itu untuk kesamaan itu dia tuh tidak memiliki variabel, tapi untuk persamaan itu dia memiliki variabel. Contohnya, jika 2A sama dengan 6 berarti si A ini berapa? Nah, duanya itu bisa kita pindahkan ke ruas kiri. Jadi A itu 6 dibagi 2. Jadi A itu memiliki arti sama dengan 3. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Begitu ya anak-anak, sama halnya kayak di bawah-bawahnya juga. Lalu apa itu ketidaksamaan? Nah, di sini Ibu singgung dulu ya buat materi berikutnya, materi minggu depan, yaitu ketidaksamaan. Pertidaksamaan di sini, tapi Ibu singgung dulu untuk pengertiannya ya anak-anak. Untuk ketidaksamaan itu
sama artinya eh, dia tuh tidak memiliki variabel, tapi dia tuh memiliki simbol yang sama dari pertidaksamaan, yaitu bisa menggunakan kurang, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, ataupun tidak sama dengan. Nah, ini contohnya. Jadi kayak 2 kurang dari 6. Betul kan 2 itu kurang dari 6, atau 5 lebih dari 3 itu, atau ataupun 6 kurang dari 8 dan 10 lebih besar daripada 8. Jadi kita bisa buat secara runtut seperti ini. Lalu untuk pertidaksamaan ini dia tuh memiliki nilai yang eh, dia tuh memiliki nilai yang sangat rapat. Jadi misalkan X itu kurang dari 4. Lalu untuk hasil penyelesaiannya itu si daerah arsirnya itu yaitu X yang kurang dari 4 tersebut ya, anak-anak nanti kita belajarin. Lalu di sini ada himpunan penyelesaian suatu kalimat terbuka, yaitu himpunan penyelesaian yang semua pengganti dari variabel-variabel kalimat terbuka membuat kalimat tersebut menjadi benar, yaitu himpunan penyelesaian yaitu HP. Jadi contohnya itu 8 A ditambah 8 sama dengan 12. Pengganti A itu kan 4. Jadi himpunan penyelesaian itu A sama dengan 4 itu adalah HP-nya itu adalah 4 ya anak-anak. Jadi kita pakai HP sama dengan kurung kurawal ya anak-anak. Jadi ini bukan kurung biasa, kurung kurawal. Kita masuk ke materi persamaan linearnya. Secara umum, persamaan linear adalah persamaan yang satu derajat, artinya memiliki semua sukunya memiliki derajat yang sama, pangkat yang sama. Jadi dia tuh nggak punya yang kayak kuadrat atau eh, pangkat 3 kayak gitu. Jadi dia cuma A plus 3 sama dengan 2. Nah, jadi gitu ya anak-anak. Pasti kalian udah pernah mempelajari ini sewaktu SMP juga. Jadi ibu hanya mengingatkan kembali. Nah, mungkin ini ada yang tahu persamaan ekuivalen. Nah, di sini ada pengertiannya. Persamaan ekuivalen itu suatu persamaan yang mempunyai himpunan penyelesaian yang sama apabila pada persamaan itu dikenakan suatu operasi tertentu, yaitu bentukan simbolnya itu eh, tanda panahnya bolak-balik. Jadi itu bisa bisa ke kiri atau bisa ke kanan. Nah, di sini X dengan contoh X sama ditambah 6 sama dengan 8, maka himpunan penyelesaian itu adalah 12. Jadi mau ke kanan atau ke kiri hasilnya itu 18 ya anak-anak. Jadi di sini semuanya tuh memiliki nilai yang sama yaitu 12. Terus di sini kita lanjut ke untuk sifat-sifat ekuivalennya sendiri untuk menentukan penyelesaian satu persamaan linear dengan satu variabel, kita dapat menggunakan sifat penambahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Di sini contohnya itu, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini dengan variabel X merupakan anggota himpunan bilangan asli. 4X dikurang 8 sama dengan 6X dikurang 12. Nah, di sini kita tuliskan kembali kan dari soal tersebut. Nah, untuk langkah pertama, yaitu kedua ruasnya ditambahkan 12. Si yang tidak memiliki variabel yang nilainya konstan, yaitu 8 ditambah 12. Jadi kita operasikan terlebih dahulu untuk mengenolkan di ruas bagian kanan. Lalu jika ruas bagian kanan sudah 0, maka kita lanjutkan ke dikurang dari 4X. Nah, di sini kan 4X udah menjadi 0. Nah, 6X-nya itu kan dikurang 4, jadi 2X. Lalu
di sini turunkan ada 4. 4 sama dengan 2x. 2x sama dengan 4, maka di sini kita langsung bagikan sama-sama bagi 2, maka di sini x sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu dari soal 4x minus 8 sama dengan 6x minus 12 adalah 2. Lalu untuk contoh yang kedua, tentukan 4 bilangan caca berurut yang jumlahnya 122. Misalkan, kita pakai pemisalan yang dimana bilangan caca yang pertama itu adalah X. Bilangan caca kedua itu adalah X plus 1. Bilangan caca ketiga, X plus 2. Sampai bilangan keempat, sesuai yang ditentukan dari soal. Lalu di sini kita urutkan dari bilangan cacah pertama sampai bilangan cacah keempat. Sehingga kita menghasilkan satu satu permasalahan atau permasalahan yang bisa menghasilkan 122. Nah, di sini kita tambahkan si X-nya tersebut. Nah, untuk X-nya kan totalnya ada 4. 4X ditambah 6 sama dengan 122. 6-nya itu kita jadikan 0, maka kita sama-sama dikurangkan 6 untuk kedua ruasnya tersebut. Nah, di sini kan udah 0 nih. Jadi 4x sama dengan 116 karena 122 dikurang 6. Nah, untuk berikutnya itu sama-sama dibagi 4. Maka menghasilkan X itu 29. Untuk bilangan cacah pertama itu kan X. Jadi, untuk bilangan pertamanya itu 29, selanjutnya 30, 31, 3, dan 32. Eh, untuk yang ketiga, soal yang ketiga, jumlahkan tiga, tiga bilangan genap yang berurutan adalah 126 apabila bilangan genap yang pertama adalah 2n, pernyataan bilangan kedua dan ketiga dalam n, serta tentukan ketiga bilangan tersebut. Nah, jawabannya itu, nah kalian lihat di sini kan ada tiga bilangan genap yang berurutan, jadi jumlahnya itu 126. Apabila bilangan pertama itu 2n, maka di sini kan bilangan pertama itu 2n, bilangan pertama itu 2n, bilangan genap keduanya itu 2n plus 2. Kenapa 2n plus 2? Karena di sini kan genap. Gak mungkin 2n plus 1, karena kalau 2n plus 1 itu menghasilkan nilai yang ganjil. Nah, lalu bilangan ketiganya juga itu 2n plus 4. Sehingga kita mempunyai persoalan 2n plus 2n kita runtutin sesuai dengan yang sudah kita ketahui. Lalu untuk hasilnya kan 126. 6n ditambah 6, 126. Ini sama-sama kedua ruasnya dikurang 6. 6n ditambah 6 dikurang 6 kan 6-nya coret nih. Jadi 6n kan diturunin. Dikurang 120. Nah, habis itu 6n-nya itu kita sama-sama kita bagi 6. Maka hasilnya itu n bilangan pertama itu, bilangan genap pertama itu 20. Lalu berikutnya 42, 44. Tuh. Nah, karena ibu mau ngasih soal dan sudah ibu bagikan juga kan kelompoknya kemarin. Ayo kita kita diskusi kelompok. Kalian ibu kasih waktu 30 menit. Kalian duduk sesuai kelompok ya anak-anak. Nanti kalau misalkan emang ada yang ingin dipertanyakan dari soal itu, dirasa kurang mengerti, boleh ditanyakan dan ibu mau kalian untuk maju
dari hasil yang kalian diskusikan, kalian maju untuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya anak-anak. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan 30 menit kalian berdiskusi, apakah diskusinya sudah selesai? Baik, untuk siapa yang kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Baik, kelompok 3. Silahkan untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan yang lain mohon disimak. Ibu minta untuk kalian bisa menanggapi dan berkomentar jika emang dirasa jawabannya berbeda dari kelompok kalian ya, anak-anak. Eh, oh, baik. Sudah ya, kelompok 3. Nah, untuk yang kelompok lainnya yang tidak mempresentasikan hasil diskusi, apakah ada yang berbeda dari jawaban hasil diskusi kelompok 3 atau emang ada yang sama? Mohon dipersilahkan untuk menanggapi ya, anak-anak. Eh, Baik, karena diskusi kita sudah selesai hari ini dan waktu juga sudah menunjukkan sebentar lagi kita berakhir. Sebelum itu, Ibu ingin mengasih tahu ke kalian buat ada eh, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu mempersilahkan untuk teman-teman anak-anak mempersilahkan untuk anak-anak untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang bersedia untuk menyimpulkan? Baik, Zinta. Ya, terima kasih. Nah, cukup sudah materi kita hari ini tentang persamaan linear. Besok kita akan lanjut ke pertidaksamaan linear. Untuk itu, Ibu mohon untuk kalian mempelajari kembali di rumah. Akan Ibu berikan tugas. Nanti kalian lihat di GCR untuk pengumpulannya seperti biasa. 1 minggu di minggu kita bakal ketemu minggu depan. Dikumpulkan terlebih dahulu di kertas lembar atau di buku tugas ya anak-anak. Oke, Ibu akhiri saja karena waktu sudah menunjukkan selesai dan untuk pergantian pelajaran yang lain. Ibu cukupkan saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.